Aktor Haris Friza mengungkap aset sawah yang dimiliki pedangdut Lesti Kejora di kampung. Hal ini pula yang membuatnya merasa istri Rizky Bilar itu memang pantas dinobatkan menjadi duta petani milenial. Diketahui, Lesti Kejora dinobatkan menjadi duta petani milenial oleh Kementerian Pertanian di lapangan utama BB Biogen, Komplek BSIP Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Praktis, Lesti Kejora pun menerima Golden Certificate tertinggi langsung dari Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Sebagai sahabat yang mengenal baik sosok Lesti Kejora, Haris Friza memberikan tanggapan. Dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Selasa tanggal 26 September tahun 2023, Haris Friza mengatakan Lesti Kejora memang memiliki banyak lahan sawah di kampung halaman. Dedek Lesti Kejora tuh cinta dia sama sawah-sawah. Dia suka cerita kalau dia di kampungnya dia banyak lahan sawah katanya, terang Haris Friza. Tak hanya itu, orang tua Lesti Kejora rupanya lebih suka bertani maupun berkebun. Dedek juga suka cerita kalau orang tuanya tuh lebih suka bertani, lebih suka berkebun, jelasnya. Menurut Haris Friza, hal tersebut membuat Lesti Kejora cocok menjadi duta petani milenial. Menurut aku cocoklah dedek jadi duta petani milenial, ucap Haris Friza. Haris Friza menilai sosok Lesti Kejora dapat memberikan semangat kepada para petani di Indonesia. Hal ini mengingat petani merupakan sosok penting dan berpengaruh dalam produksi beras hingga menjadi nasi untuk dikonsumsi masyarakat. Jadi biar ada yang semangatin petani-petani di Indonesia. Menurut aku cocoklah dedek jadi duta petani milenial, ucap Haris Friza. Haris Friza menilai sosok Lesti Kejora dapat memberikan semangat kepada para petani di Indonesia. Hal ini mengingat petani merupakan sosok penting dan berpengaruh dalam produksi beras hingga menjadi nasi untuk dikonsumsi masyarakat. Jadi biar ada yang semangatin petani-petani di Indonesia. Karena kalau nggak ada petani, kita makan apa? Kita nggak ada nasi, kita nggak bisa makan apa-apa. Jadi mereka pasti butuh support dari kita, imbuhnya. Haris Friza kembali meyakini Lesti Kejora cocok menjadi duta petani milenial. Alhamdulillah dedek menurut aku orang yang cocok sih kalau misalnya jadi duta petani, tutup Haris Friza. Di sisi lain, Rizky Bilar memberikan pesan menohok untuk masyarakat yang tak suka Lesti Kejora dinobatkan menjadi duta petani milenial. Rizky Bilar menegaskan tak ada yang salah perihal penobatan Lesti Kejora menjadi duta petani milenial. Ya sebetulnya sih nggak ada yang salah ya, ditunjuk itu kan hanya sebagai duta, tegas Rizky Bilar, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Lebih lanjut, Rizky Bilar merasa Lesti Kejora layaknya menjadi brand ambasador suatu produk. Dalam tanggung jawabnya, Lesti Kejora bertugas untuk membuat petani lebih dikenal luas lagi. Duta itu kan kurang lebih ya seperti brand ambasador lah. Rizky Bilar menegaskan tak ada yang salah perihal penobatan Lesti Kejora menjadi duta petani milenial. Ya sebetulnya sih nggak ada yang salah ya, ditunjuk itu kan hanya sebagai duta, tegas Rizky Bilar, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Lebih lanjut, Rizky Bilar merasa Lesti Kejora layaknya menjadi brand ambasador suatu produk. Dalam tanggung jawabnya, Lesti Kejora bertugas untuk membuat petani lebih dikenal luas lagi. Duta itu kan kurang lebih ya seperti brand ambasador lah. Seperti orang yang didaulat untuk membawa nama petani Indonesia itu agar lebih dikenal lagi, dikenal luas, ungkap Bilar. Meski Lesti Kejora menjadi duta petani milenial, tetapi Rizky Bilar menilai sosok duta yang ditunjuk tak harus dari kalangan petani. Bukan berarti harus sebagai petani, kadang-kadang suka terbaca ya di suatu berita, imbuhnya. Rizky Bilar mengaku menemui beberapa komentar negatif soal penobatan tersebut. Banyak komentar miring, komentar negatif terkait penunjukan Lesti sebagai duta petani, lanjutnya. Rizky Bilar pun memberikan. Lesti Kejora diprotes warganet lantaran ditunjuk sebagai duta petani milenial oleh Kementerian Pertanian. Sebagai suami, Rizky Bilar pun buka suara terkait hal tersebut. Ia bangga terhadap Lesti Kejora yang mendapatkan gelar tersebut. Rizky Bilar bahkan mengklaim tidak ada yang salah dengan Lesti Kejora yang dipilih sebagai duta petani milenial. Ya sebetulnya nggak ada yang salah karena ditunjuknya itu kan sebagai duta, ungkap Rizky Bilar. Ayah satu anak tersebut menganggap, dalam hal ini Lesti hanya bertugas sebagai brand ambassador saja. Dalam hal ini,
Lesti Duta itu kan kurang lebih ya seperti brand ambassador lah. Seperti orang yang membawa nama petani Indonesia itu agar lebih dikenal luas, sambungnya. Rizky Bilar menerangkan, istrinya tidak harus menjadi seorang petani untuk memiliki gelar tersebut. Bukan berarti harus sebagai petani harus jadi apa, tandasnya lagi. Rizky Bilar sendiri mengaku heran dengan komentar-komentar miring soal istrinya yang ditunjuk sebagai duta petani milenial tersebut. Sebab menurut Bilar, Lesti hanya bekerja untuk mempromosikan petani Indonesia agar dikenal lebih luas. Jadi ya tidak ada salahnya, kecuali Lesti ditunjuk sebagai Menteri Pertanian baru itu harus dipertanyakan, klaim Rizky Bilar. Kalau hanya sebagai duta mah itu nggak ada salahnya itu, kan tujuannya untuk mempromosikan gitu, imbuhnya. Rizky Bilar juga menyampaikan bahwa istrinya memiliki hobi berkebun. Ia juga menyebut jika Lesti memiliki sawah di Cianjur, kampung halamannya. Dia senang berkebun dan juga memang kebutuhan juga punya sawah, tapi ya hanya sebatas untuk agar keluarga tidak perlu beli beras lagi. Agar keluarga di Cianjur itu bisa mendapatkan kegiatan positif, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Lesti Kejora dinobatkan menjadi duta petani milenial. Kementan berharap Lesti dapat mengampanyekan profesi petani pada anak muda. Rizky Bilar biasa mengupdate beberapa aktivitas dan perkembangan sang putra sematawayang, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau yang akrab disapa Baby L. Seperti baru-baru ini, suami Lesti Kejora ini merekam momen Baby L merengek ingin naik supercar mewah. Mendengar Baby L menangis ingin naik, Bilar pun memerintahkan sang putra untuk meminta kunci Lamborghini-nya kepada salah satu pegawai di rumah. Baby L tampak menuruti perkataan sang ayah dan mengikuti arahan dari Bilar. Awas jatuh, kunci Lambo bilang, Ian, bilang. Kunci Lambo bilang, minta. Lambo mana Lambo, kunci Lambo bilang. Dia mau naik, cepat Ian, dia mau naik Ian, kata Bilar sembari merekam sang putra. Sayangnya, cara parenting Bilar mendapat peringatan dari netizen. Seorang netizen mendadak menyoroti cara Bilar memanggil sang pegawai di depan Baby L. Menurut netizen itu, Bilar seharusnya membiasakan Baby L untuk berbicara sopan kepada orang yang lebih tua sejak dini. Bocil lucu banget pakai sandal. Jangan bilang nama ke orang dewasa HRS-nya Ian atau Kak Ian, Pak Iandel. Maaf cuman masukan aja biasakan ke bocil belajar kesopanan dan adab, makasih, bunyi saran dari netizen tersebut. Peringatan dari netizen itu kemudian langsung dinotis oleh Bilar. Aktor 28 tahun kelahiran Medan ini memastikan ia dan Lesti telah mengajarkan adab sopan santun kepada Baby L. Hanya saja, Baby L saat ini masih kesulitan menyebut nama seseorang. Biasa kita ajarkan kok, cuma ya karena memang dia masih kesulitan nyebut-nyebut suku kata, misal, Om Ian. Jadi dia sering nyebut nama orangnya aja, tegas Bilar. Alhasil, Bilar dan Lesti memilih membiarkan lebih dulu sang untuk putra berbicara semampunya sampai nantinya Baby L bisa lancar berkomunikasi. So, untuk sementara kita ikuti dulu sampai sudah mulai lancar ngomongnya, jelas Bilar.